Iya Pak, mulai saja. Baik, ya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya di awal katakan, Ngopi Teh ini kita sedang membicarakan tentang information teknologi. Kita santai saja ya, namanya juga ngomongin, kita santai. Bapak Ibu kalau mau langsung berinteraksi bicara boleh, silakan, nanti tinggal di unmute saja. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan boleh ya. Kita nyantai-nyantai, Bu. Boleh nanti sambil kita ngikutin, Ibu mau minum kopi, Bapak Ibu mau minum teh, silakan saja ya. Oke. Nah, tentunya kita yang namanya ngomongin tentang sistem informasi teknologi itu wah luas sekali. Nah, hanya saja kaitannya dengan yang hari ini yang saya ingin memberikan topik tentang pemanfaatan Instagram sebagai media promosi perguruan tinggi. Ya. Ini salah satu yang terkait juga dengan apa yang kemarin dibicarakan dengan Ibu Rita ya, terkait kendala yang terjadi di YPF terhadap Instagramnya. Nah, makanya supaya lebih tepat sasaran ya, saya memberikan tema ini untuk kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini gitu ya. Tepat lah ya setelah ikut tasin, dan rasanya jam segini juga jam yang tepat untuk ngopi. Ya, supaya Bapak juga nanti pada saat mau Jumatan nggak ngantuk ya. Ya, kita lihat ya, apa sih sebenarnya Instagram. Pasti saya yakin sudah tahu semuanya tentang Instagram ya. Apalagi generasi yang sekarang ini, generasi milenial yang generasi luar biasa, sudah akrab dengan yang namanya information technology ya. Kalau dilihat kemarin saya ngelihat akta kelahirannya nih, Instagram itu lahir di 6 Oktober 2010 ya. Baru 10 tahun ya. Ini benar-benar sesuai dengan angkatannya generasi milenial yang mungkin sekarang menjadi pangsa pasar untuk penerimaan mahasiswa baru di Akfar ya. Nah, Instagram ini lahir dari sebuah perusahaan yang sudah lebih dulu lahir, yaitu Facebook. Ini luar biasa media sosialnya nih. Luar biasa media sosial yang sekarang digunakan bahkan sampai ratusan juta orang ya, menggunakan media sosial ini. Kenapa sih kita menggunakan Instagram? Ini mungkin bisa menjadi data juga bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, ini saya menampilkan suatu survei dari We Are Social, tapi masih bukan yang terbaru. Ini belum jadi kayaknya yang terbaru. Ini masih saya ambil dari bulan 1 tahun yang lalu, Januari 2020. Insya Allah masih relevan dengan yang sekarang di tahun ini, ya Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, ya, jumlah populasi Indonesia di tahun 2020 bulan Januari itu sekitar 272 juta orang. Nah, sedangkan penggunanya, nah ini yang luar biasa ya. Pasti Ibu Bapak Ibu bertanya-tanya, kok mobile phone pengguna mobilenya lebih banyak dari manusianya gitu ya, sampai 332 juta gitu. Melebihi populasi yang lebih dari 24% bahkan ya, bukan 100% lagi, 124% dari populasi ya koneksinya. Makanya Bapak Ibu ya, sekarang memang dunia goib dan dunia nyata sudah dapat saingan ya. Dunia maya namanya. Dunia maya, di mana dunia maya ini sangat luar biasa riuh sebenarnya. Ya, sangat padat sekali ya, melebihi padatnya mungkin dari manusia-manusia yang ada di muka bumi, karena pada saat ini bisa jadi kenapa mobile connection-nya lebih banyak, bisa jadi karena satu orang bisa koneksi dengan berbagai macam gadget. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, bisa saja satu orang bisa menggunakan 2 buah handphone ya. Koneksinya juga bisa menggunakan yang namanya laptop, sehingga populasinya bisa lebih banyak dibandingkan jumlah ya, manusia yang ada di Indonesia ini. Kemudian di sini juga kita diberikan data nih Bapak Ibu, ada pengguna internet di Indonesia sebanyak 64%. Ya.
Luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali, 64% ya, lebih dari 50%. Ini menandakan bahwa memang infrastruktur untuk internet di Indonesia ternyata sudah mulai bagus, ya, memadai, sehingga bisa membuat 64% penduduk Indonesia bisa mengakses internet. Ya, Bapak Ibu. Kemudian terakhir, nah ini yang menarik Bapak Ibu, kenapa menjadi satu buah hal yang perlu kita perhatikan di era sekarang Bapak Ibu. Jadi menurut survei dari We Are Social ini, Bapak Ibu, pengguna aktif media sosial ya, itu di Indonesia ada 160 juta atau sekitar 59% dari populasi. Ini juga hampir beda tipis dengan pengguna internet ya, beda tipis 5%. Jadi yang 5% pengguna internet tidak menggunakan media sosial. Ya. Nah, sangat luar biasa ya, 160 juta pengguna internet ini. Bapak Ibu juga bisa lihat keterangan yang ada di samping bahwa dari hasil survei ini, medsos yang paling banyak ditongkrongi, nah ini istilah milenial juga nih ya, sama pengguna internet Indonesia itu yang teratasnya adalah YouTube. Nah ini luar biasa YouTube karena bisa menjadi salah satu cara juga selain menonton di channel YouTube pun bisa menghasilkan uang. Nah, makanya YouTuber sekarang ya luar biasa sekali. Ada bahkan beberapa universitas yang secara khusus kemarin PMB tahun 2020 saya baca melakukan perubahan luar biasa dengan melakukan membuka jurusan YouTube ya. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu, YouTube ya. Bahkan bisa melebihi membuat seseorang mendapatkan penghasilan lebih cepat dibandingkan dengan bekerja secara konvensional. Yang keduanya WhatsApp. Ya. Bapak Ibu, ini WhatsApp juga salah satu medsos ya yang banyak digunakan, dan kemarin di awal tahun juga, kemarin di bulan ini masih di awal tahun ya, WhatsApp membuat sebuah kebijakan yang ternyata bisa juga membuat si penggunanya pindah ke lain hati. Tapi sekarang juga sudah ada klarifikasi dari pihak WhatsApp. Berikutnya itu adalah benar Pak, WhatsApp bakal nggak ada? bukan tidak ada Bu, jadi ada kebijakan di mana dia nantinya kebijakan tersebut mempengaruhi penggunaan data dari si pemakai WhatsApp. Jadi itu sebenarnya percakapannya sebenarnya tidak direkam ya. Jadi tetap terjaga, hanya saja data-datanya bisa disebarkan melalui Facebook gitu. Ibu. Nah, ini juga masih satu grup Facebook juga. Nah, ini adalah salah satu medsos yang banyak digunakan ya. Bahkan walaupun dia ada batasan umur minimal, Facebook tetap saja ada anak kecil, ada hewan, binatang dan lain sebagainya yang punya akun. Bahkan binatang juga punya akun gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Berikutnya adalah Instagram. Nah, ini salah satu yang sudah tepat digunakan oleh YPF kemarin untuk salah satu medsosnya, Instagram. Ini juga salah satu yang banyak digunakan karena Instagram ini khusus untuk sharing foto dan video. Ya. Jadi dia mengkhususkan diri di situ. Makanya sekarang banyak sekali juga Instagram digunakan untuk berbagai macam promosi. Dan terakhir adalah Twitter. Twitter juga sekarang sudah berkembang. Jadi tidak terbatas sedikit. Kalau dulu kan pada saat di awal Twitter sangat sedikit sekali, karakternya 150 atau sekitar segitu. Tapi sekarang sudah mulai bertambah dan ada untayan. Jadi kalau kita misalkan menulis tidak cukup, mau nulis panjang, kita bisa tambahkan di status berikutnya. Jadi itu nyambung. Nah, ini rasanya 5 buah medsos yang banyak sekali digunakan.
namanya medsos, media sosial awalnya untuk pertemanan, gitu. Menambah juga teman di dunia maya, ya. Pertemanan yang mungkin kalau di dunia nyata rasanya sangat sulit sekali kita mendapatkan teman dengan jarak yang sangat jauh, gitu ya. Kalau kita sangat sulit sekali menambah teman yang ada di luar kota barangkali, jangankan di luar pulau, di luar kota pun sulit, apalagi di luar negara, ya, lintas negara. Makanya ini medsos sangat membantu sekali bagi kita untuk bermedia sosial, menambah pertemanan. Tapi kemudian ternyata medsos sendiri berkembang, ya. Seperti halnya internet. Berkembang bagaimana? Berkembang yang tadinya sebagai media sosial, ya, untuk saling berinteraksi, menambah kawan, ya, untuk menjalin silaturahim lebih mudah, ya, dengan teman-teman yang jauh. Ternyata medsos sekarang pun digunakan untuk media promosi, ya. Ya. Dengan adanya banyaknya pertemanan, ya, mau tidak mau itu adalah memudahkan kita juga untuk promosi, ya. Promosi barang-barang yang mau kita jual, promosi apapun itu, ya. Sehingga ini sangat sekali menjadi peluang yang bagus sekali medsos. Pertama kita sudah kenal dengan mereka, otomatis tingkat kepercayaannya lebih besar dibandingkan orang-orang yang belum kenal dengan kita, kan. Sehingga pada saat kita membuat sesuatu promosi barang, lebih mudah, ya, poin plusnya adalah lebih mudah, ya, membuat tingkat kepercayaan kepada orang-orang yang kita tawari barang, karena mereka memang sudah menjadi teman kita sebelumnya di dunia nyata kebanyakan, ya. Sudah kenal lebih dahulu atau kenal dengan kita melalui teman-temannya, sehingga itu membuat tingkat kepercayaan pun menjadi lebih tinggi. Ini salah satunya keuntungan pada saat, ya, kita memanfaatkan media sosial untuk promosi, ya. Promosi apapun itu yang mau kita jual. Baik, Bapak Ibu, ternyata ya dengan sama seperti yang lain, untuk berbisnis pun kita perlu ilmu, ya, Bapak Ibu, sama gitu, ya. Sehingga nanti kita lebih tepat sasaran, lebih cepat mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini ada sedikit tips, ada tips, ya, 7 tips bagaimana kita melakukan promosi bisnis. Ini saya ambil sumbernya dari jurnal Entrepreneur, ya. Yang pertama tipsnya adalah berikan informasi yang jelas. Tentu saja kalau kita berbisnis kan tingkatnya kepercayaan, Bapak Ibu, ya. Maksudnya di sini informasi yang jelas bagaimana kita membuka diri kita bahwa kita betul-betul bukan untuk tujuannya menipu. Contohnya misalkan kemarin di Instagram YPF misalkan, ya, menggunakan username-nya langsung menggunakan username YPF-nya gitu. Lalu ada biodata yang lain yang bisa diisi, contohnya misalkan nomor kontak YPF, kemudian alamat, ya. Karena kan promosinya sendiri kan tujuannya bukan hanya untuk alumni, untuk mahasiswa yang sudah ada, tetapi kan kita juga ingin melakukan informasi ini bisa sampai ke orang-orang di luaran komunitas akademisi di YPF. Tentunya juga kita berharap calon-calon, nah ini kan calon-calon mahasiswa YPF bisa mendapatkan informasi yang jelas dan bisa tertarik untuk mendaftar ke YPF itu sendiri. Maka daripada itu, informasi yang jelas di dalam sebuah media sosial sangat diperlukan. Apalagi kalau misalkan ternyata kita punya link, ya, link terhadap misalnya, ya, YPF punya website, itu bisa kita masukkan ke dalam link di dalam Instagramnya. Yang keduanya, bisa kita menerapkan feed yang menarik itu, misalkan gini, kita harus konsisten Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan promosi di Instagram misalkan, untuk feed-nya ini maksudnya adalah konsistensi, ya, dari warna, ya. Misalkan warna YPF itu apa sih, warna sehingga seorang kalau melihat warna, oh ini pasti YPF nih misalkan gitu.
oh warna hijau ini pasti YPF nih. Saya jadi setiap orang lihat warna hijau kok jadi YPF, YPF gitu ya. Nah itu yang harus kita terapkan ya ke dalam benak bagi para followers maupun bagi para yang mencari informasi tentang YPF. Jadi itu menjadi trademarknya YPF gitu. Dan feed juga bisa menarik dari segi waktu. Ya. Kalau konsisten, ya, selalu konsisten memberikan upload foto, ya, upload video, itu akan memberikan satu hal yang menarik, ya, meningkatkan loyalitas dari para pengguna, sehingga mereka bisa memberikan satu jadwal, misalnya, oh ya nih sekarang jam 10 biasanya YPF ngasih info baru. Nah, mereka akan login dan mencari informasi terbaru tersebut di dalam Instagramnya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang perlu kita jaga juga, konsistensi, sehingga loyalitas dari para followers bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah membuat foto, ya, konten foto dan video, karena memang Instagram ini khusus ya, dia mengkhususkan diri supaya kita bisa untuk upload foto dan video. Ada tips ya. Kekuatan Instagram ini, karena kekuatan Instagram ini ada di foto dan video, ya, maka supaya lebih menarik lagi untuk media promosinya, disarankan jangan cuma caption gitu ya, misalkan foto event penerimaan mahasiswa baru. Tapi usahakan caption ini bisa berupa suatu cerita, ya, bisa suatu cerita, karena memang kita bisa membuat captionnya panjang, ya, tidak hanya beberapa baris, sehingga nanti orang yang melihat foto dan membaca caption seolah-olah foto itu mewakili cerita yang sedang ditulis dan akan menjadi lebih menarik kembali. Nah ini memang perlu Bapak Ibu kita sekaligus juga membiasakan diri untuk menulis ya, hal-hal yang bisa menarik supaya orang bisa menangkap lebih banyak daripada sekedar melihat foto dan video. Ya. Berikutnya yang keempat adalah hashtag. Bagaimana hashtag ini sangat penting sekali di Instagram karena dia bisa memudahkan untuk menemukan apa yang dicari oleh para follower atau pengguna Instagram, ya, di fitur pencarian biasanya. Nah, supaya kita juga mudah ya apa yang kita posting, foto dan video mudah dicari oleh orang-orang, maka kita juga bisa memberikan hashtag ya di akhir caption yang tadi kita sudah buat dengan konten cerita, maka kita akhirnya di situ dibuat hashtag, misalnya hashtag ya juaranya farmasi. Nah, nanti pada saat orang men-searching di fitur pencarian juaranya farmasi, maka salah satunya yang keluar adalah YPF gitu. Jadi ini memang perlu kekuatan ya, kejelian pada saat kita membuat hashtag di sini. Yang kelima, rutin memposting konten. Ini salah satu hal yang mungkin berat ya, karena memang harus tadi terkait dengan yang namanya feed yang menarik ya, konsistensi. Jadi diusahakan ya minimal kalau misalkan di sini kita mau memberikan suatu promosi, kita bisa memberikan posting misalkan 1 hari 1 kali. Jadi setiap hari ada update-update ya. Karena kan kita ingin menyampaikan informasi terhadap alumni, terhadap calon mahasiswa. Karena kenapa saya sebutkan alumni? Karena alumni pun bisa menjadi salah satu motor penggerak promosi bagi perguruan tinggi. Ya. Kalau misalkan mereka ditanya sama rata-rata kan kalau calon yang mau kuliah, selain mencari-cari posting di internet, mereka mencari tahu
kenalannya yang siapa sih alumni di sini yang saya kenal. Nah, biasanya mereka akan mencari tahu cerita dari ya para alumni sebelumnya. Dan ini memang menjadi salah satu kekuatan promosi juga bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan rutin memposting konten, ya itu juga salah satu cara menarik perhatian ya, para target yang akan kita jadikan sebagai salah satu masukan bagi penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Yang keenam ini adalah menjadikan Instagram bisnis. Nah, ini salah satunya yang kekuatan tersebut yang ada di Instagram. Ada Instagram bisnis, Bapak Ibu. Tadi kan di awal kita sudah tahu Instagram ini lahir dari Facebook. Nah, jadi Instagram bisnis ini adalah bagaimana kita mengkoneksikan ya, dengan caranya bagaimana Instagram bisnis, caranya dengan mengkoneksikan fanpage Facebook. Jadi di dalam Facebook itu ada salah satu fitur namanya fanpage. Nah, di sini ya, dengan adanya Instagram bisnis, apa kelebihannya dengan Instagram biasa? Di dalam Instagram bisnis, ya, informasi yang tadi nomor 1, salah satunya informasi tentang telepon, alamat, email, ya, itu oleh para followers gitu akan bisa diklik Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan mereka contohnya ya mengklik teleponnya Akbar, mereka akan langsung bisa terhubung. Jadi kalau mau menanyakan lebih lanjut melalui telepon nggak perlu rumit lagi menggunakan telepon, langsung diklik saja nomor telepon. Ini salah satu kelebihannya. Yang terakhir, nah, ini kaitannya dengan induk semangnya ya Bapak Ibu. Promosi melalui Facebook. Ya. Nah, promosikan melalui Facebook yang tadi ya di fanpage tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita di fanpage kita bisa kasih link IG. Jadi saling apa ya? Saling terkait pada saat masuk ke dalam IG, orang bisa masuk ke Facebook. Nanti pada saat di Facebook bisa masuk ke IG. Itu salah satunya yang terkait. Waduh, kita sudah mulai 10 menit lagi nih ya, mudah-mudahan cukup. Juga ke Twitter. Nah, Twitter pun juga kita kasih link. Ya, link IG-nya boleh kita kasih link di Twitter juga. Nah, kemarin hasil ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Rita, nah ini lebih terkait ke teknis Bapak Ibu, ada kiat-kiat keamanan, bagaimana caranya supaya kita tidak dihack. Ya, salah satunya medsos itu yang paling banyak beritanya adalah hacker-hacker segala macam ya. Nah, ini kiat keamanannya Bapak Ibu bisa dilihat ya, kalau ini panjang kita fokus saja ke yang sudah digaris bawahi merah sama saya, Pak. Ya. Supaya Facebook kita tidak dihack. Ya. Ini ada caranya sudah disediakan oleh Instagram ya. Oleh Instagram. Autentikasinya 2 faktor. Nanti saya akan jelaskan. Nah, berikutnya adalah keluar dari Instagram jika menggunakan komputer atau ponsel bersama orang lain. Jadi kalau misalkan yang namanya Instagram pun selain di ponsel kita bisa akses di komputer. Nah, Bapak Ibu biasakan ya, bukan hanya Instagram, apapun itu yang kita perlu login. Setelah selesai jangan di close window-nya Bapak Ibu, tapi tekanlah logout. Ataupun Ibu jangan mencetak ingat saya. Kan biasa kalau kita login ada notif ya, ingat saya atau tidak kan gitu. Nah, ini jangan. Karena kan ini komputer bersama. Ya. Atau ponselnya kita minjem ke orang lain. Nah, itu jangan, Bu. Ini untuk menghindari ya supaya orang nggak bisa login. Nah, ini yang banyak sekali terjadi kalau masalah hack karena menggunakan komputer bersama akhirnya tidak logout. Nah, ini two factor authentication. Nah, ini contohnya ya, salah satunya. Ini tampilan dari kalau saya menyarankan yang satu aja, Bu, Bapak, yang use text message. Jadi pada saat nanti kita mau login di sini ya, di nomor telepon yang sudah tercatat di Instagram ya. Ini contohnya nomor telepon saya yang 8448. Begitu kita mau masuk ke Instagram akan ada notif
ya Bapak Ibu. Ini salah satunya caranya juga untuk menghindari hack di SMS. Nantinya kita akan mendapatkan SMS notif kode selain pada saat kita setelah memasukkan password, ada kode yang harus dimasukkan. Nah, itu juga perlu kita lakukan untuk menjaga ya akses dari orang-orang yang tidak kita kehendaki. Sehingga aksesnya bisa kita amankan, Bapak Ibu. Ya, kalau memang nanti di dalam tim marketingnya lebih dari satu orang. Nah, ini perlu jadi kita bisa ngontrol, loh ini siapa? Kok ini bukan orang yang tim marketing saya yang masuk. Nah, itu kan bisa diantisipasi Bapak Ibu. Sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk pencurian data dan lain sebagainya. Kemudian ini Bapak Ibu, hal-hal yang harus diperhatikan ya bagi admin yang mau promosi, ya diharapkan di Instagram ya tidak menyertakan lebih dari 5 penyebutan nama dalam satu komentar. Ini sudah aturan dari Instagramnya. Hindari ya, kan biasanya kita mention si A, si B, si A. Kalau misalkan ada foto dan di dalam komentar biasanya kita suka mencantumkan ya mention ke siapa gitu. Nah, jangan lebih dari 5. Kemudian dalam satu komentar kita tidak boleh ya lebih dari 30 hashtag atau tagar biasanya. Ini sudah ketentuan dari Instagram. Dan Anda tidak bisa mengirimkan komentar yang sama beberapa kali, termasuk emoji. Ini harus kita perhatikan benar, supaya nanti kita tidak merasa dirugikan dengan apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya, waktunya tersisa ya, lumayan 5 menit. Sekian saja Bapak Ibu, mungkin obrolan awal dari saya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman dari pertemuan kita hari ini yang akan saya upload di channel saya di YouTube. Nanti jadi kita bisa melihat lagi apa yang sudah kita obrolkan. Itu Bapak Ibu pengantar ngopi teh dari saya Bapak Ibu ya. Barangkali dari sisa waktu 5 menit mau ada yang kita obrolkan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu. Ada komentar atau barangkali boleh. Erwin. Ya, Bu Nisa, silakan. Putus-putus Bu Nisa. Gimana Bu Nisa? Pak Erwin, maaf tadi telat joinnya. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan nggak apa-apa kalau misal. Ada rekamannya ya ini ya. Nah, nanti Bu Nisa bisa dengarkan rekamannya di YouTube channel saya. Gimana Bu Rita? Bu Nisa? Nih Pak. Bapak kenapa tidak boleh ada tagar lebih 30 atau misalnya nge-tag sampai 5 orang itu kenapa Pak? Itu karena kebijakan saya sudah baca kebijakan di Instagram tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi tetap kita ikuti saja aturan. Kan itu kan dalam satu komentar ya Bu ya. Nanti kita di komentar berikutnya bisa lagi kita nge-tag lagi gitu. Pokoknya dalam satu komentar tidak boleh lebih dari 5. Berarti di komentar berikutnya, komentar kedua kita bisa nge-tag lagi kalau kita mau nge-tag lagi gitu. Itu sih sebenarnya siasatnya bisa seperti itu Bu. Begitu. Oke, makasih Pak. Iya. Pak Erwin, saya mau nanya. Mangga Ibu Feni. Pak, saya teh kan pernah bikin video ya, video pribadi, terus backsound-nya menggunakan lagu populer gitu. Nah, ketika di posting ke IG, ternyata di-blok gitu ya, nggak boleh ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana mensiasati itu? Kan saya pengennya emang backsound-nya itu gitu, karena sesuai dengan tema video saya, tapi ternyata nggak bisa. Oke Bu, baik ya. Kalau mengenai lagu, saya belum baca lebih lanjut, tapi kalau misalkan saya ambil dari YouTube, ya mengenai lagu-lagu, itu memang beberapa lagu yang mempunyai hak cipta kita dilarang Bu. Ya, karena itu hak cipta pengguna lagunya. Kita bisa menggunakan lagu-lagu yang mungkin di situ diberikan tanda bahwa lagu tersebut bebas digunakan
Ya, jadi si pembuatnya sudah menyatakan bahwa lagu tersebut silakan digunakan, nggak perlu izin. Nah, biasanya lagu-lagu yang menggunakan hak cipta itu memang bisa dilarang, Bu. Atau mungkin Anda Ibu bisa apa ya? Kalau tumplek blek gitu ya, bisa kita gunakan beberapa siasat dengan mengubah sedikit atau tidak full gitu. Tapi kalau untuk Instagram mungkin nanti saya akan cari lebih tahu ya Bu ya tentang lagu-lagunya Bu. Itu barangkali Bu jawaban dari saya Bu. Ya, baik Pak. Makasih. Ya, sama-sama Ibu Feni. Barangkali dari yang lain. Ya. Nanya, Iya Bu. Nisa pengen nanya, kalau yang kan tadi teh nggak boleh mention lebih dari 5, terus Betul. tagarnya jangan sampai 30 ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan kita melanggar itu, apakah akibatnya tuh jadi kayak yang kemarin, kita jadi kayak kena hukuman gitu loh. Si Instagramnya nggak bisa Oh ya. IG story, nggak bisa feed, nggak bisa, ya pokoknya dibatasi lah gitu. Iya. Terus kalau misalkan kita kejadian kayak yang kemarin tuh Pak, nah itu tuh kita harus ngapain? Apakah kita ngelapor atau gimana? Soalnya kan kemarin tuh udah beberapa kali kita tuh kayak lapor gitu loh Pak ke Instagram. Nah terus sempat hari keberapa ya, itu tuh udah bisa lagi. Nah terus posting satu, tiba-tiba dihukum lagi kayak gitu. Jadi gini Bu. Itu kayak gimana ya Pak? Oke, makanya yang tadi Bu authentication-nya harus diaktifkan. Karena kalau misalkan authentication-nya tidak diaktifkan, kalau ada orang yang login oleh si Instagram itu akan dianggap sebagai hacker perangkat yang tidak dikenali. Karena itu Instagram akan melakukan beberapa usaha supaya nanti tidak disalahgunakan akunnya, salah satunya dengan yang kemarin Bu. Gitu. Mungkin nanti kita bisa tambah sesi ya Bu ya. Ini waktunya sudah habis. Oh iya, siap-siap Pak. Oke, terima kasih Pak Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di acara ngopi teh yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama Bu. Makasih Pak Erwin. Ya, Pak makasih. Erwin. Makasih.